Selamat berjumpa kembali bagi semua siswa-siswi Ibu di sekolah yang kita cintai ini, yaitu SMP Negeri 2 Pakat. Terima kasih atas kehadiran kalian dan kesiapan kalian di dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Mari kita buka buku kita, bab 2, yaitu norma dan keadilan. Kita masuk pada bagian A, yaitu norma dalam kehidupan masyarakat. Pertama-tama kita harus mengerti dulu apa itu pengertian norma. Yang pertama, pengertian norma adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan antara manusia dalam arti luas. Yang kedua, aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupan. Seterusnya kita masuk pada tujuan norma. Adapun tujuan norma adalah menjadi pedoman, arahan, dasar, serta juga tata tertib bagi anggota masyarakat supaya tercipta masyarakat yang teratur dan juga tentram, sekaligus mengatur tingkah laku masyarakat dan juga membedakan mana yang benar dan sebaliknya. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat bermacam-macam norma. Adapun norma yang dimaksud antara lain adalah A. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia atau sering juga disebut dengan insan kamil. Sanksi yang melanggar norma kesusilaan yaitu berupa penyesalan, malu, merasa bersalah, dan lain-lain. Yang kedua atau B, norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan dalam suatu kelompok masyarakat yang mengarah pada adat istiadat, budaya, dan tradisi dari suatu wilayah atau daerah tertentu. Sanksi bila melanggar norma kesopanan yaitu cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta dipermalukan. Selanjutnya, norma yang ketiga atau C adalah norma agama. Norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa atau dari wahyu Tuhan. Sanksi bila melanggar norma agama adalah mendatangkan dosa atau siksa di akhirat. Yang keempat, norma hukum. Sumber dari norma hukum yaitu dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Sanksi bila melanggar norma hukum yaitu berupa kurungan atau penjara, denda atau ganti rugi, hukuman mati, dan lain-lain. Selanjutnya kita sampai ke bagian B, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan.
Adapun fungsi aturan dalam masyarakat antara lain, yang pertama, pedoman dalam tingkah laku, yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat, yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pengertian negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara, pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Selanjutnya, fungsi norma hukum. Adapun fungsi norma hukum, 1. Memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. 2. Sebagai alat rekayasa masyarakat. 3. Sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. 4. Senjata dalam konflik sosial. Agar terwujud masyarakat yang aman dan tentram, maka ada nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama. Adapun nilai-nilai keadilan tersebut antara lain adalah keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Selanjutnya, keadilan legal. Keadilan legal merupakan hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga adalah keadilan komutatif. Keadilan komutatif adalah suatu hubungan timbal balik antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Baiklah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu secara ilmiah penjatuhan hukuman mempunyai dasar kebenaran. Adapun alasannya yaitu pembalasan atas kesalahan, penjeraan baik bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku. Rehabilitasi menyebabkan tidak dapat melakukan kesalahan. Selanjutnya, terakhir, mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Pengertian keadilan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain. Sedangkan menurut Frans Magnus Suseno atau dalam Etika Politik 2001, beliau mendefinisikan keadilan sebagai suatu keadaan di mana semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan cara yang sama. Sekarang kita masuk pada tahap terakhir pembahasan kita di dalam bab 2, yaitu bagian C, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini. Sikap atau budaya yang harus dibina sebagai berikut: A. Budaya malu, B. Budaya tertib, C. Budaya bersih. Sedangkan penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma masih rendah, yaitu antara lain 1. Faktor pribadi, 2. Faktor lingkungan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang norma dan keadilan sudah selesai. Kesimpulan dari pembelajaran kita yaitu dimanapun kita berada, peraturan maupun kaidah-kaidah harus tetap kita patuhi dan ikuti
agar tercipta kondisi atau situasi masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram, agar setiap kepentingan dapat terjamin dan terpelihara.